Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Paginya di sini panas, bro. Kita sedang ada di mana? Kita sedang ada di lapangan karapan sapi Sangker Agung Bangkalan. Tepatnya ini lapangannya si legend, yaitu Bapak Haji Thohir. Nah, kebetulan hari ini YouTuber Lokos mau meliput sesi latihan dari Gagak Rimang. Namun ternyata setelah sampai di lapangan, bukan hanya tim Gagak Rimang saja yang latihan di lapangan ini, ternyata masih ada beberapa tim lain yang ikut dalam sesi latihan. Apa kata orang Madura, ngetren katanya, ngetren. Ya mungkin pengen melihat kecepatan sapi mereka. Kemudian mungkin mereka pengen melihat ada yang penekat, ada pemaker, ya. Oke, seperti apa sesi latihannya tadi nanti. Nah, kebetulan tadi saya sudah mampir tadi ke rumahnya Abah Thohir. Dalam sesi persiapan mereka ada yang memandikan sapi. Setelah mandiin biar segar, kemudian dinaikkan ke atas pickup. Seperti apa? Nah, seperti ini nih. Kita sedang ada di lapangan. Wah, mereka pada persiapan semua. Seperti apa latihannya? Jangan kemana-mana. Sambil lalu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa, di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk dipencet. Oke? Oke, bro? Kita lihat sesi latihannya. Hari ini latihan karapan sapi belum dimulai. Nah, mumpung belum dimulai nih, saya kebetulan di sebelah saya ada joki cilik, jauh banget bukan dari Madura, namun dari Pulau Jawa. Kita ajak ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita mulai atau menyaksikan latihan di lapangan Gagak Rimang, tepatnya di desa apa? Sangker Agung, ya. Yuk kita kenalan dulu dengan joki cilik ini. Namanya siapa, Mas? Hidayatullah. Siapa? Adit Hidayatullah. Panggilannya? Adit. Adit. Waduh. Adit, umur berapa sekarang, Dit? Umur 12. Yakin 12?
Oke, Adit masih umur 12 tahun. Adit, udah berapa lama jadi joki? Sekitar 4 atau 3. Tahun. Ya. 4 atau 3 atau 4 tahun sudah jadi joki ya, Adit. Oh ya, Adit. Ini tadi saya bilang tadi Adit bukan dari Kabupaten Bangkalan. Adit aslinya dari mana? Dari Probolinggo. Probolinggo. Jam berapa tadi berangkat dari Probolinggo ke sini, Adit? Jam 7. Jam 7. Nah, ini Adit. Waktu mengendarai atau menunggangi kuda sapi karapan sapi, itu nggak merasa takut apa, Adit? Kan kecepatannya tuh woi luar biasa itu, sekitar berapa? Kecepatan kira-kira berapa? 18 speednya ya, detik ya. Tuh. Nggak merasa itu, Adit. Nggak merasa takut atau gimana, Adit? Enggak. Kenapa? Enak. Enak. Kenapa kok enak, Adit? Sini, Adit, jalan. Kenapa kok merasa enak, Adit? Karena cepat. Karena cepat atau karena uangnya, Adit? Enggak cepat. Hobi. Hobi. Oh, jadi joki ini sudah jadi apa namanya? Sudah jadi hobinya Mas Adit ya? Ya. Mas Adit, kalau boleh tahu nih Mas Adit, kira-kira Mas Adit nih akan berapa lama lagi jadi joki? Apa seterusnya atau sampai umur berapa nanti mau jadi joki? Ya, kalau bisa seterusnya. Kalau bisa seterusnya, Dit ya. Nah, ini mau tanya nih, Dit. Rahasia dikit nih, masalah bukan cinta. Kalau Korea cinta. Ini, Dit, kalau lomba ya, kalau lomba sekali menunggangi sapi itu berapa? Ya, tergantung yang ngasih. Biasanya berapa rata-rata, Dit? 100, 200? Ya, sekitar itu lah. Sekali nunggang 100. Jadi kalau berkali-kali, satu kali lomba Adit kadang-kadang pegang uang berapa tuh, Dit? 1 juta gitu. 1 juta. Nih kecil-kecil bro, udah bisa nyari duit. Lah kamu pemalas, ayolah bangun dari tempat tidur, jangan kalah sama Adit nih, adik kecil. Ya, Dit ya. Sekarang. Terus kalau pas juara nih, Dit ya, dari Pak Bos bonusnya berapa biasanya? Ada bonus nggak biasanya? Ada. Berapa biasanya, Dit? Bonusnya biasanya deh. Ya banyak. Iya banyak tuh berapa, Dit? 5 Lima. juta. 5 juta bro. Jadi kalau sekali lomba 1 juta plus bonus 5 juta. Itu kalau 5 juta tuh juaranya kalau juara berapa? Juara 1, 2, juara 1. Umpamanya kalau juara 2, 3 itu berapa biasanya? Ya 2 juta itu dah. 2 juta. Aduh, nggak capek nih, Dit, dari Probolinggo ke sini langsung latihan? Enggak. Karena hobi ya. Oke, itulah obrolan singkat saya dengan joki kecil Mas Adit dari Kabupaten Probolinggo. Tadi informasinya berangkat jam 7 sampai di Bangkalan jam berapa, Dit? Jam 11. Jam 11 ya. Ini Mas Adit nih dari Probolinggo berangkat jam 7 sampai jam 11 di sini untuk sesi latihan. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Adit waktunya. Terima kasih banyak. Kita lihat latihan atau sesi latihan di lapangan GRT Gagak Rimang Tim. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan sang legend yaitu Bapak Haji Thohir. Kebetulan beliau sangat sibuk sekali dan alhamdulillah YouTuber low cost hari ini beruntung sekali bisa bertemu dengan beliau karena beliau ini sangat sulit untuk ditemui. Ini teman-teman seperti yang saya janjikan tadi, kebetulan hari ini saya sedang ada di lapangan Gagak Rimang. Nah, kebetulan Pak Haji ada di lokasi, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai saya dengan Pak Haji Thohir. Nah, seperti apa obrolan kami? Simak terus. Abah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga terus sehat Abah, bisa terus bisa melestarikan budaya di Madura ini, karapan sapi. Abah kalau boleh minta waktunya bisa saya tanya-tanya sedikit Abah? Boleh. Nah, saya dengar nih Abah sebentar lagi kalau tidak salah tanggal 7 dan 8 Desember 2019 akan mengadakan lomba, Bah. Betul, Bah ya? Insya Allah tanggal 6 ya, tanggal 6, tanggal 7 itu saya mengadakan lomba itu di Probolinggo. Oh, di Probolinggo, Bah. Probolinggo bukan di sini.
Biasa saya setiap tahun mengadakan lomba itu HUT-nya Gagak Rimang, hari ulang tahunnya Gagak Rimang. Gagak Rimang itu merupakan nama kebesaran di kandang saya, sapi saya. Jadi setiap tahun saya adakan di Probolinggo dan diadakan di Sangga Agung. Di sini di Sangga Agung itu rencana tanggal 25 dan tanggal 26 bulan 1. Tahun depan, Bah. Tahun depan. Jadi yang pertama yang tahun sekarang ada di Probolinggo. Kemudian untuk tahun depannya sebenarnya malam tahun baru, tetapi karena padatnya acara diundur tanggal 25 tanggal 26 Januarinya. Ya. Oh gitu. Nah ini Abah mau tanya-tanya sedikit. Persiapan Abah untuk nanti tanggal 7 itu apa aja, Bah? Persiapannya mungkin bisa diinformasikan pada teman-teman, Bah. Ya seperti biasa orang adakan kerapan sapi itu persiapannya membentuk tim, terus hadiah, donatur dan segala macam yang diperlukan oleh kerapan itu sendiri. Undangan pada teman-teman dan alhamdulillah sudah selesai semua, tinggal pelaksananya saja. Tinggal eksekusinya, Bah ya. Kalau boleh tahu, Bah, untuk tanggal 6 dan 7 itu hadiahnya apa, Bah? Karena di Surabaya itu pada umumnya sekarang itu hanya sepeda motor. Insya Allah semua sepeda motor, mungkin ada 8 sampai 10 sepeda motor. 8 sampai 10. Bukannya biasa sampai 6, Bah, juara. Ini sampai 10 itu kejuaraan apa aja, Bah, nanti, Bah? Di sana itu ada tiga kelas. Kelas A, kelas besar, kelas tanggung dan kelas kecil. Jadi kalau 6 saja sudah 12. Biasanya 8 sepeda motor, yang 4 itu kulkas gitu. Oh, jadi beda, Bah, seperti kalau di Bangkalan kan khususnya umumnya di Madura hadiahnya kan cuma 6, juara 1 atas, 1 2 3 atas, 1 2 3 bawah. Oh, kalau di Probolinggo beda gitu, Bah ya? Sampai Kan ada karena di sana itu terlalu banyak orang memelihara sapi. Setiap mengadakan kerapan sapi dia minta kelasnya dibagi. Oh, jadi semuanya Sama, di Madura pun ada 2 kelas. Ada kelas kecil, ada kelas besar. Saya di sini nanti Sabtunya 6 hadiah. Terus minggunya yang tahun depan ini, tahun Bah, ya? depan ya. Minggunya 6 hadiah. Ini, Bro. Untuk teman-teman yang di Probolinggo hadiahnya melimpah. Kemudian nanti untuk acaranya Bapak Haji Thohir tahun depan 2020 Januari tanggal 26, Bah ya? Tanggal 25 26. 25 26 2 hari, Bro. Hadiahnya melimpah juga. Rugi kalau nggak ikut, rugi bener. Dan insya Allah di sini malam minggunya dihibur oleh orkes Melayu Ultras. Oh, tuh betul-betul dimanja oleh Bapak Haji Thohir untuk para penggemar dan pelestari kebudayaan Madura itu. Malamnya ada orkes, hadiahnya melimpah. Kurang apa coba, Bapak Haji Thohir, ya kan? Nah, kalau boleh tanya lagi Pak Haji Thohir, saya penasaran kenapa Bapak Haji Thohir memberikan nama tim Bapak Haji Thohir sendiri Gagak Rimang. Adakah sejarah dari namanya Gagak Rimang itu, Pak Haji? Jadi begini, pada waktu saya bermula itu senang garapan sapi saya itu warnanya sama dengan yang lain. Satu saat pada tahun 90 saya punya sapi sepasang itu warnanya lahir kembar, hitam, tapi punya orang kampung. Tapi tidak lari, artinya tidak bisa dipercepat, Kiki. Tidak bisa dipercepat, tidak banter gitu, tidak bisa dilari. Jadi saya mikir kok hitam ya, hitam ini apa? Bahasa Madura kalau hitam kan deng-deng. Deng-deng itu kan burung itu, Pak, ya? Burung. Iya itu. Tapi saya eman gitu loh, apa ya mau nama? Ternyata menemukan bahasa Indonesianya deng-deng itu gagak.
Lah gagak maksud saya itu gagak yang paling saya eman. Terus akhirnya menemukan gagak rimang gitu loh. Oh, iya. Ternyata gagak rimang itu punya sejarah, punyanya Raden siapa gitu, kuda. Nah, ada kuda yang namanya Gagak Rimang. Gagak rimang. Ini kebetulan ya, Pak ya, kebetulan. Sampai sekarang gagak rimang ini adalah nama kebesaran kandang saya. Sapi saya yang tercepat mesti namanya gagak rimang. Dan kebetulan saya punya sapi sekarang hitam tapi banter. Yang dinamakan hitam manis itu, Pak. Nah, itu. Saya tahu betul itu, Pak. Ya, Warnanya eksotik, keren sebenarnya. ya. Kalau pada umumnya sapi warna coklat, ada yang agak kemerahan. Nah, ini punya Abah Thohir memang hitam. Memang betul namanya hitam manis. Oh gitu, Pak. Gitu ya. Sejarah dari kenapa dinamakan dengan gagak rimang. Sampai sekarang tetap yang paling cepat sekarang tetap nama gagak rimang. Namun sekarang tetap yang hitam itu yang nama gagak rimang karena dia memang sudah terbukti kecepatannya, dapat mobil terus, warnanya hitam. Kebetulan itu sesuai dengan logonya, istilahnya nama dari tim Abah Thohir. Nah, pertanyaan terakhir Abah Thohir, kedepannya Abah Thohir kan sebentar lagi tutup tahun, kedepannya akan banyak lomba-lomba dan akan menuju ke event Piala Presiden yang 2020. Harapannya Abah Thohir sendiri, Pak. Ya, pertama sebagai pemain karapan sapi tetap pada prinsipnya ingin menjuarai. Namun itu pun tergantung dari kehendak Tuhan. Saya setiap tahun ingin juara, tapi Allah mengatakan lain, memberikan lain, ya juga nggak ada masalah. Yang penting pelaksanaan tradisional ini berjalan dengan mulus, murni, kondusif, tidak ada apa-apa. Itu harapan yang paling saya utamakan. Soal keberhasilan juara itu rezeki dari Allah. Yang penting saya mempersiapkan gitu aja. Kalah menang sudah biasa Abah Thohir ya. Cuman harapannya yang paling utama adalah keakraban, keakuran, ketentraman dan keguyupan dari para pecinta karapan sapi. Gitu aja teman-teman, obrolan santai saya dengan Bapak Haji Thohir, Pak Bos dari Gagak Rimang Tim. Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Mohon maaf mengganggu nih Pak Abah. Terima kasih. Oke, kita lihat sesi latihan di lapangan Gagak Rimang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.